Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan Paskah yang ketujuh dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema doa Yesus Kristus untuk murid-muridnya, bagian kedua. Struktur bacaan pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai dengan 38. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 68 ayat 29 sampai dengan 30 dan ayat 33 sampai dengan 36c. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 17ab. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 11b sampai dengan 19. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025, tanggal 15 Mei 2024, tanggal 24 Mei 2023, tanggal 1 Juni 2022, tanggal 19 Mei 2021 dan tanggal 27 Mei 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 11b sampai dengan 19. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 11b sampai dengan 19 hanya ada pada Injil Yohanes, merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11a pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, dan merupakan bagian dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 26 tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Dari bacaan Injil pada hari ini, maka kita melihat doa Yesus Kristus kepada Allah Bapa sebelum ia mengalami kesengsaraan, di mana hal itu sungguh meyakinkan kita akan besar kasih-Nya kepada para murid-Nya, tentunya kepada kita juga saat ini. Yesus Kristus berdoa agar kesatuan dalam kasih-Nya, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 17
ayat 11b dan ayat 21 sampai dengan 23 menjadi pengikat para muridnya dalam menghadapi banyak tantangan dan penderitaan ketika ia tidak lagi bersama mereka di dunia. Wujud kasih yang besar itu dinyatakan Yesus Kristus dengan penyerahan total kepada kehendak Allah Bapa. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 17 ayat 4. Kasih yang diteladankan oleh Yesus Kristus, yakni kepercayaan kepada rencana dan kehendak Allah Bapa yang menghadirkan persatuan mesra dengan Allah Bapa, sekaligus juga membawa orang-orang yang dikasihinya kepada Allah Bapa sendiri. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 8. Kasih yang sama juga dianugerahkan Yesus Kristus kepada kita sekarang ini. Bersatu dengan Yesus Kristus berarti mengutamakan rencana dan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus, walau terkadang tidak seperti yang kita harapkan, dan siap menjadi saksi kasih-Nya dengan segala risiko yang akan kita hadapi. Sahabat Kuntum yang terkasih, kasih Yesus Kristus adalah total, tanpa batas, tahu yang terbaik bagi kita, dan tidak pernah meninggalkan kita meski kita sering jatuh ke dalam salah dan dosa, bahkan pada salah dan dosa yang sama. Yesus Kristus adalah sabda yang menjadi manusia, sehingga kita perlu membangun relasi yang erat dan intim dengannya. Santo Hieronymus bahkan pernah mengatakan bahwa tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Apruit illis. Tidak hanya sekadar dengan membaca kitab suci, tetapi kita juga perlu melakukan kegiatan berdoa dan menghidupi sabda Yesus Kristus agar kita sebagai anggota tubuhnya dipersatukan dalam satu iman dan baptisan sehingga dapat bersatu secara utuh dengannya. Selain itu, kita juga perlu menyambut komuni sebagai cara paling intim dalam menjalin hubungan dengan Yesus Kristus dan bersatu dengan Yesus Kristus seperti Ia pun bersatu dengan Allah Bapa. Sahabat Kuntum yang terkasih, melalui komuni kita bersatu dengan Sang Sabda karena tubuh kita adalah bait Yesus Kristus dan Yesus Kristus di dalam kita serta kita di dalamnya. Bersyukurlah karena Yesus Kristus tetap mengasihi kita dan bahkan meminta kepada Allah Bapa untuk selalu melindungi kita dari yang jahat. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 17 ayat 15. Semoga kasih Yesus Kristus memurnikan hati kita untuk menjadi utusan yang berkenan di hati-Nya. Pertanyaan sekarang adalah, sudah siapkah kita menjadi utusan Yesus Kristus? Bila belum, mau kapan siapnya? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan laluan dari Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat hari Rabu, selamat pagi, dan Shalom.